Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Irfando Tiawan. Saya dari UIN Raden Intan Lampung, kelas L semester 6, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah. Di sini saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Eka Suci Indriasari tentang 3 soal. Soal pertama tentang apa yang Anda pahami mengenai pendidikan karakter. Yang kedua, metode apa yang bisa dilakukan dalam pendidikan karakter, berikan contohnya. Dan pertanyaan ketiga ialah jelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan karakter. Baik, saya mulai dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama tentang apa yang Anda pahami mengenai pendidikan karakter. Menurut saya, pendidikan karakter ialah sebagai usaha manusia secara sadar dan terencana dalam hal mendidik, sekaligus memperdayakan peserta didik dengan tujuan membangun karakter pribadi peserta didik. Tentu saja hal ini dilakukan agar nantinya peserta didik menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang banyak. Menurut John Weissantrock, ialah pendidikan karakter merupakan pendidikan dengan pendekatan langsung pada peserta didik dengan tujuan menanamkan nilai moral sehingga dapat mencegah perilaku yang dilarang. Selanjutnya, pertanyaan kedua tentang metode apa yang bisa dilakukan dalam pendidikan karakter, berikan contohnya. Yang pertama, saya menjawab tentang metode keteladanan. Seorang anak nantinya akan lebih banyak belajar dari apa yang dilihat, dan keteladanan ada pada posisi penting di mana seorang guru harus lebih dulu memiliki karakter yang akan diajarkan. Contoh dari keteladanan di sini ialah seperti seorang guru saat di sekolahan, waktu masuk dalam waktu sholat, maka guru tersebut haruslah datang tepat waktu ke masjid terdekat, supaya jika ada anak murid yang melihat, maka guru tersebut bisa menjadi teladan dari peserta didik tersebut. Selanjutnya, kedua tentang metode percakapan. Metode percakapan merupakan percakapan silih berganti yang terjadi di antara dua pihak atau lebih, lewat tanya jawab tentang sebuah topik pembahasan, dan dengan sengaja memang diarahkan pada sebuah tujuan yang dikehendaki. Contohnya di sini seperti dalam kelas ada interaksi antara seorang guru dengan siswa yang melakukan sebuah tanya jawab, yang dimana tanya jawab itu terjadi akibat adanya suatu masalah yang diberikan oleh guru tersebut kepada siswa. Maka di situ terjadilah interaksi antara guru dengan siswa dengan siswa untuk mencari jalan keluar dari masalah tersebut yang diberikan oleh seorang guru. Selanjutnya, yang ketiga, menggunakan metode pembiasaan. Metode pembiasaan yang merupakan satu dari macam-macam metode pembelajaran, merupakan sesuatu yang secara sengaja dilakukan secara berulang kali supaya bisa dijadikan kebiasaan. Contohnya seperti di sekolahan menerapkan adanya sistem sholat duha, yang dimana sistem tersebut diharapkan atau ditujukan kepada siswa untuk melakukan sholat duha sebelum memulai pembelajaran. Maka secara tidak langsung sistem tersebut akan menjadi kebiasaan peserta didik, yang dimana bisa dilakukan peserta didik itu tersebut jika sudah dewasa kelak, walaupun sudah lewat dari masa pembelajaran atau sudah lulus dari sekolahan. Selanjutnya, pertanyaan ketiga yaitu jelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan karakter. Yang pertama ialah
Nilai yang pertama ialah religius. Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Contohnya di sini seperti jika di sekolahan ialah sebelum masuk dalam proses belajar mengajar, sebaiknya guru melakukan atau mengajak kepada siswa untuk berdoa terlebih dahulu. Lalu bisa juga seperti setelah lepas berdoa, guru mengajak siswa untuk membaca Al-Quran sebelum memulai pembelajaran. Yang kedua, nilai karakternya ialah jujur. Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Contohnya di sini ialah jika guru memberikan tugas kepada siswa, maka siswa tersebut diminta untuk mengerjakannya secara jujur. Tidak boleh mencontek dari teman yang lain. Yang ketiga ialah nilainya toleransi. Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Contohnya di dalam kelas ialah toleransi terhadap agama yang berbeda dari setiap masing-masing siswa. Tidak adanya di sini diskriminasi terhadap agama, yang dimana siswa tersebut di sini diminta untuk saling toleransi kepada siswa yang lain. Begitu juga jika ada perbedaan suku, warna kulit, dan sebagainya. Yang selanjutnya, nilai karakter ialah disiplin. Nilai yang keempat ialah disiplin. Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Contohnya di sini ialah siswa masuk kelas tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, dan tidak membolos pada saat pembelajaran di kelas. Cukup sekian jawaban dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.